Langit sore itu menggantung rendah, seolah enggan melepaskan hujan yang sejak pagi ditahannya. Di sebuah ruangan sempit berbau kertas tua dan dupa yang hampir habis, Lord Rangga terbaring dengan napas tersengal. Tubuhnya rapuh, namun matanya masih menyala, mata seseorang yang merasa belum selesai dengan dunia. Jam dinding berdetak terlalu keras, seperti menghitung sisa waktu yang tak lagi bisa ditawar. Di atas meja kayu retak, tergeletak 4 lembar kertas berwarna gading, ditulis dengan tinta hitam yang mulai pudar. Tangannya gemetar saat menarik napas panjang, namun setiap goresan pena tampak pasti, seakan dipandu oleh keyakinan yang lebih tua dari rasa sakitnya sendiri. Setiap kata bukan sekadar kalimat, melainkan beban masa depan yang sengaja ia tinggalkan. "Bukan untukku," bisiknya lirih, hampir tak terdengar. "Bukan pula untuk mereka yang haus kuasa." Ia berhenti sejenak, menekan dada yang berdenyut nyeri, lalu melanjutkan menulis nama yang sudah berputar di kepalanya sejak lama purbaya. Nama itu jatuh di kertas seperti takdir, tenang, berat, dan tak bisa ditarik kembali. Di luar ruangan, angin berdesir membawa suara kota, klakson, langkah tergesa, dan keluhan yang tak pernah benar-benar padam. Lord Rangga mendengarkannya dengan mata terpejam. Dalam benaknya, wajah-wajah rakyat kecil muncul silih berganti, pedagang yang menghitung receh, ibu yang menawar harga beras, buruh yang pulang dengan bahu letih. Mereka yang akan membayar segalanya, gumamnya. Ketika surat pertama selesai, ia menyegelnya dengan lilin merah. Api kecil bergetar, mencerminkan getaran hidupnya sendiri. Segel itu bukan sekadar penutup, melainkan sumpah, bahwa kata-kata ini hanya boleh dibuka saat negara benar-benar di persimpangan. Satu persatu, 4 segel tercetak, 4 janji, 4 luka, 4 harapan. Batuk keras memaksanya berhenti. Darah menodai sapu tangan putih yang ia genggam erat. Namun tak ada penyesalan di wajahnya. Justru ada kelegaan, seperti seseorang yang akhirnya meletakkan beban setelah perjalanan panjang. Ramalan bukan tentang melihat jauh, katanya pada bayangannya sendiri, tetapi tentang berani bicara ketika semua memilih diam. Malam mulai turun, lampu redup berkelip, hampir padam. Lord Rangga menyandarkan kepala, menatap langit-langit yang retak. Ia tahu, esok atau lusa namanya mungkin akan diperdebatkan, ditertawakan, atau dilupakan. Tapi 4 kertas itu, jika sampai ke tangan yang tepat, akan hidup lebih lama dari tubuhnya. Saat napas terakhirnya meluncur pelan, hujan akhirnya jatuh, membasahi bumi tanpa suara. Di ruangan itu, hanya tersisa 4 surat bersegel merah dan sebuah keheningan yang berat. Seolah dunia baru saja menerima pesan terakhir, pesan yang menunggu waktu untuk mengubah angka menjadi senyum, dan kekuasaan menjadi keberanian. Hujan belum benar-benar pergi ketika kabar wafatnya Lord Rangga menyebar pelan, seperti bisik yang enggan menjadi teriakan. Rumah tua itu kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya, seolah napas terakhir sang peramal menyedot seluruh suara yang tersisa. 4 surat bersegel merah masih tergeletak rapi di meja kayu, tak tersentuh, tak terbuka, menunggu seseorang yang bahkan belum tahu bahwa namanya telah ditulis oleh takdir. Beberapa hari kemudian, seorang pria tua datang dengan langkah terlatih. Namanya dikenal sedikit orang, seorang arsiparis negara yang hidupnya dihabiskan untuk menjaga dokumen-dokumen yang dianggap tak penting oleh zamannya. Matanya berhenti pada segel merah itu, dan untuk sesaat, ia merasakan dingin yang tak berasal dari hujan. Ia tidak membaca isinya, bahkan tidak mencoba. Ia hanya tahu, ada sesuatu yang tidak boleh tergesa-gesa. Surat-surat itu dipindahkan ke dalam kotak besi kecil, dilapisi kain hitam, dan diberi label samar, warisan non-arsip. Sebuah istilah yang tak pernah ada dalam prosedur resmi. Arsiparis itu melanggar aturan tanpa suara, menyelipkan kotak tersebut di ruang bawah tanah gedung tua, tempat dokumen-dokumen terlupakan disimpan bersama debu dan penyesalan sejarah. Tahun-tahun berlalu, pemerintahan berganti, kebijakan datang dan pergi seperti musim yang tak pernah benar-benar dipahami rakyat. Di atas, angka-angka ekonomi diperdebatkan dengan suara lantang. Di bawah, di ruang gelap itu, 4 surat tetap diam, seolah bernapas perlahan mengikuti denyut negeri yang kian gelisah. Sesekali arsiparis itu turun sendirian, membawa lampu kecil dan rasa bersalah yang tak pernah ia ucapkan. Tangannya menyentuh kotak besi itu dengan hati-hati, seperti menyentuh nadi masa depan. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia pengecut karena tidak membukanya, atau justru penjaga terakhir dari sebuah waktu yang belum tiba. Pada suatu malam,
gemetar gempa ekonomi mengguncang negeri dalam cerita ini. Harga melonjak, kepercayaan runtuh, dan kata krisis mulai beredar di meja-meja rapat. Arsiparis itu berdiri lama di depan rak bawah tanah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia teringat pesan terakhir Lord Rangga yang tak pernah ditulis, tapi terasa jelas, jangan membuka sebelum persimpangan. Di kejauhan, nama Purbaya mulai sering disebut. Seorang teknokrat naik ke panggung kekuasaan, dikenal dingin, rapi, dan nyaris tanpa celah. Arsiparis itu membaca berita dengan napas tertahan. Nama yang sama, nama yang tertulis di kertas gading itu. Dadanya sesak, bukan oleh usia, melainkan oleh kesadaran bahwa waktu mungkin akhirnya bergerak. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia membawa kotak besi itu naik ke permukaan. Segel merah masih utuh, menyala redup di bawah cahaya lampu. Ia belum membukanya, belum, tapi kini, surat-surat itu tak lagi terkubur. Seperti negara ini, mereka telah menunggu cukup lama, dan takdir mulai mengetuk dengan suara yang tak bisa diabaikan. Purbaya dikenal sebagai lelaki yang jarang tersenyum, bukan karena sombong, melainkan karena pikirannya selalu penuh. Di ruang kerjanya yang dingin dan rapi, dinding dipenuhi layar grafik yang bergerak tanpa henti, garis naik turun yang baginya lebih jujur daripada pidato. Ia percaya pada angka, karena angka tidak berteriak, tidak berbohong, dan tidak menuntut empati. Setiap pagi dimulai dengan laporan defisit, inflasi, cadangan, proyeksi 5 dan 10 tahun ke depan. Tangannya bergerak cepat, mencatat, menghitung, memotong kemungkinan dengan presisi seorang ahli bedah. Namun di sela kesunyian itu, ada jeda-jeda kecil ketika matanya berhenti terlalu lama pada satu grafik, garis yang stabil, tapi terasa rapuh. Di luar gedung kementerian, suara rakyat semakin keras. Harga-harga yang merangkak naik, lapangan kerja yang menyempit, dan rasa lelah yang menumpuk tanpa tempat mengadu. Semua itu sampai ke mejanya dalam bentuk data, disaring, diringkas, dan disterilkan dari emosi. Purbaya membacanya, mengangguk, lalu melanjutkan rapat berikutnya. Ia sering disebut terlalu dingin, terlalu rasional, terlalu jauh dari tanah. Julukan itu tak pernah ia bantah. Baginya, negara tidak bisa diselamatkan dengan perasaan. Negara diselamatkan dengan hitungan yang benar. Namun pada malam-malam tertentu, ketika gedung sudah kosong, ia duduk sendiri memandangi kota dari balik kaca, bertanya diam-diam apakah hitungan yang benar selalu berarti keputusan yang adil. Suatu sore, sekretarisnya masuk dengan wajah ragu. Ada seorang tamu tua yang meminta waktu, bukan atas nama lembaga, bukan pula atas nama partai. Hanya membawa sebuah kotak besi kecil dan satu kalimat aneh, ini titipan untuk saat negara berada di persimpangan. Purbaya hampir menolak, hingga matanya menangkap segel merah yang samar di sudut kotak itu. Kotak itu diletakkan di atas mejanya, di antara laporan keuangan dan peta risiko nasional. Terasa asing, seperti benda dari masa lain yang tersesat ke ruang modern. Purbaya tidak membukanya, ia hanya memandangnya lama, merasakan ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan dengan rumus apapun. Nama Lord Rangga disebut pelan oleh arsiparis tua itu, dengan suara yang bergetar antara hormat dan takut. Purbaya mengernyit. Nama itu pernah ia dengar sekilas, seorang figur kontroversial, seorang peramal, seorang yang lebih sering ditertawakan daripada dipahami. Ia tidak percaya pada ramalan, tetapi ia percaya pada sebab dan akibat. Malam itu, setelah semua orang pergi, Purbaya sendirian di ruang kerjanya. Lampu kota berkilau seperti angka tak berujung. Kotak besi itu masih tertutup, diam, namun terasa berat. Untuk pertama kalinya dalam kariernya, ia menunda keputusan bukan karena kurang data, melainkan karena firasat. Dan disitulah, tanpa ia sadari, garis antara angka dan nasib mulai menipis. Kotak besi itu tetap berada di meja Purbaya sepanjang malam, seperti saksi bisu yang menolak dilupakan. Ia mencoba kembali pada pekerjaannya, menatap layar penuh angka, tetapi pikirannya terus kembali pada segel merah itu. Ada rasa gelisah yang asing, seolah sesuatu menuntut untuk diakui, bukan dihitung. Pada akhirnya, ia mematikan semua layar, membiarkan ruangan tenggelam dalam sunyi. Dengan napas tertahan, Purbaya membuka kotak itu. Di dalamnya terbaring 4 surat berwarna gading, tersusun rapi, masing-masing disegel dengan lilin merah yang sudah mengeras oleh waktu. Ia menyentuh salah satunya, dan untuk sesaat, ia ragu. Sepanjang hidupnya,
Ia selalu percaya bahwa keputusan terbaik lahir dari keberanian bertindak cepat. Namun kini, tangannya justru gemetar. Ia memecahkan segel pertama. Bunyi lilin retak terdengar terlalu keras di ruangan kosong itu. Saat kertas dibuka, aroma tua menyeruak, bau arsip, debu, dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seperti ingatan kolektif. Tulisan tangan Lord Rangga tampak tegas meski tak sempurna, seolah kata-kata itu ditulis melawan waktu. Kalimat pertama menghantamnya tanpa peringatan. Saat negara berani menyederhanakan, rakyat akan bernapas. Tak ada penjelasan panjang, tak ada ramalan berbunga-bunga. Hanya satu kalimat, tajam dan telanjang. Purbaya membaca ulang, berharap menemukan metafora tersembunyi. Namun kata-kata itu berdiri apa adanya, menuntut pemahaman, bukan tafsir mistis. Ia bersandar di kursinya, menutup mata. Di kepalanya, angka-angka yang selama ini ia yakini mulai bertabrakan dengan gambaran lain, antrean panjang izin usaha, formulir berlapis, tanda tangan yang harus dikejar dari meja ke meja. Semua itu pernah ia lihat sebagai konsekuensi sistem. Kini, kalimat itu membuatnya bertanya, apakah sistem yang rumit adalah kebutuhan, atau sekadar kebiasaan yang tak pernah digugat. Kenangan lama muncul, kunjungan singkat ke sebuah pasar kecil bertahun lalu, ketika seorang pedagang berkata lirih bahwa mengurus izin lebih melelahkan daripada berdagang itu sendiri. Saat itu, Purbaya mencatatnya sebagai anekdot. Kini, anekdot itu terasa seperti pengakuan yang terlambat ia dengar. Ia membuka mata dan menatap kota di luar jendela. Gedung-gedung tinggi berdiri kokoh, tetapi di bawahnya ada kehidupan yang terseok-seok, terjerat aturan yang bahkan pembuatnya sering lupa. Untuk pertama kalinya, Purbaya merasa bahwa menyederhanakan bukan sekadar soal efisiensi, melainkan soal memberi ruang napas, sesuatu yang tak pernah bisa diukur dalam grafik. Surat itu ia lipat kembali dengan hati-hati, tidak memasukkannya ke kotak, melainkan meletakkannya terpisah di atas meja. 3 segel merah lain masih utuh, menunggu giliran. Purbaya tahu, begitu ia membuka satu, tak ada jalan kembali. Dan di keheningan itu, ia menyadari bahwa ramalan pertama bukan sedang berbicara tentang masa depan, ia sedang mengetuk pintu keputusan hari ini. Pagi datang dengan warna pucat, dan Purbaya masuk ruang rapat membawa satu lembar kertas lusuh di antara map-map resmi. Tak seorang pun tahu apa isinya, tetapi raut wajahnya berbeda, lebih tegang, lebih tajam. Ia tidak membuka rapat dengan grafik seperti biasa. Ia membuka dengan diam yang panjang, cukup lama untuk membuat para pejabat saling melirik dengan gelisah. Ia mulai berbicara tentang proses, bukan angka. Tentang jalur panjang yang harus dilewati rakyat kecil hanya untuk sekadar diakui negara. Tentang formulir yang beranak pinak, izin yang saling tumpang tindih, dan sistem yang terlalu rumit untuk mereka yang tak punya waktu dan koneksi. Beberapa orang mengangguk sopan, sebagian lain menahan senyum skeptis. Lalu ia mengucapkan kata yang jarang terdengar di ruangan itu, dipangkas. Bukan anggaran besar, bukan proyek prestisius, melainkan aturan. Meja rapat mendadak tegang. Aturan adalah tembok aman bagi banyak kepentingan. Memangkasnya berarti membuka sesuatu yang selama ini tersembunyi rapi di balik prosedur. Penolakan datang cepat dan terukur. Ada yang menyebut risiko, ada yang bicara stabilitas, ada pula yang memperingatkan tentang kekacauan administratif. Purbaya mendengarkan semuanya tanpa menyela. Namun di kepalanya, terngiang satu kalimat sederhana, rakyat akan bernapas. Dan ia tahu, napas tidak bisa ditunda oleh rapat demi rapat. Ia memberi tenggat waktu yang singkat. Terlalu singkat menurut standar birokrasi. Setiap direktorat diminta menghapus lapisan yang tak perlu, menyatukan proses yang berulang, dan menghilangkan syarat yang tak pernah benar-benar diuji manfaatnya. Jika kita tak bisa menjelaskannya kepada pedagang kecil, katanya datar, maka aturan itu tidak layak ada. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan. Meja Purbaya tak pernah sepi. Telepon berdering tanpa henti. Ada yang mengeluh, ada yang mengancam halus, ada pula yang memohon agar perubahan ditunda. Ia pulang larut malam, membawa kelelahan yang tak bisa ia hitung dengan rumus apapun. Di tempat lain, jauh dari gedung-gedung tinggi, perubahan kecil mulai terasa. Seorang pengrajin tak lagi diminta surat yang sama berulang kali. Seorang pedagang pasar mendapat izin dalam hitungan hari, bukan bulan. Mereka tidak tahu siapa yang memotong rantai itu. Mereka hanya tahu, untuk pertama kalinya, negara terasa sedikit lebih dekat. Media mulai mencium sesuatu. Istilah
reformasi sunyi, muncul di tajuk kecil, tanpa sorotan besar. Purbaya membaca berita itu sekilas, lalu menutup layar. Ia tahu ini baru awal. Di mejanya, surat pertama masih terbuka, seolah mengawasi setiap langkahnya. Malam itu, sebelum meninggalkan kantor, ia berdiri sejenak di depan jendela. Kota tampak sama, namun ia merasakan getaran halus, seperti dada yang baru saja menarik napas panjang setelah lama tertahan. Purbaya tidak tersenyum, tetapi untuk pertama kalinya, ia merasa keputusan yang diambilnya tidak hanya benar di atas kertas, melainkan juga hidup di luar angka. Perubahan itu tidak datang dengan perayaan. Tidak ada spanduk, tidak ada pidato panjang, tidak ada klaim kemenangan. Ia datang diam-diam, menyusup ke sela-sela kehidupan sehari-hari, seperti udara segar yang baru terasa ketika dada tak lagi sesak. Di pasar-pasar kecil, orang mulai berbicara tentang kemudahan tanpa menyebut nama siapapun. Seorang ibu penjual kue bangun lebih pagi dari biasanya, bukan karena cemas, melainkan karena semangat. Untuk pertama kalinya, ia tak perlu menitipkan berkas pada calo atau menunggu berhari-hari di kantor yang tak ramah. Izinnya selesai, ia menatap kertas itu lama, lalu tersenyum kecil, senyum yang sederhana, namun penuh arti. Di bengkel sempit pinggir kota, seorang pemuda menggantung papan nama usahanya. Dengan tangan gemetar, ia tak lagi bekerja dalam bayang-bayang takut ditertibkan. Hari itu, ia membuka pintu dengan kepala tegak. Tak ada tepuk tangan, tak ada saksi, hanya perasaan diakui oleh sesuatu yang selama ini terasa jauh, negara. Berita-berita kecil mulai bermunculan. Bukan skandal, bukan konflik, melainkan kisah-kisah singkat tentang proses yang lebih cepat, aturan yang lebih jelas, dan biaya yang lebih ringan. Media menyebutnya anomali. Para analis bingung mencari sudut kritik. Tidak ada ledakan ekonomi, tetapi ada sesuatu yang berubah di wajah orang-orang. Purbaya melihat semua itu dari kejauhan, melalui laporan-laporan lapangan yang tak lagi penuh keluhan. Angkanya belum melonjak drastis, tetapi grafik yang datar kini terasa jujur, tidak menipu. Ia menyadari bahwa dampak terbesar dari kebijakan itu belum tercermin dalam statistik, melainkan dalam rasa percaya yang mulai tumbuh. Namun senyum itu tidak disukai semua orang. Di balik pintu tertutup, bisik-bisik mulai terdengar. Mereka yang terbiasa bersembunyi di balik kerumitan merasa kehilangan pijakan. Ada yang menyebut Purbaya naif, ada pula yang menuduhnya bermain api. Ia mendengar semuanya, mencatat, dan memilih diam. Malam hari, ia kembali membuka kotak besi itu. Surat pertama sudah tak lagi terasa asing. Ia merasakan beratnya berkurang, seolah tugas awal telah dijalankan. Di luar jendela, kota bergerak dengan ritme yang sama, tetapi Purbaya tahu, di tingkat yang tak terlihat kamera, ada dada-dada yang kini bernapas lebih lega. Ia menutup kotak itu perlahan. 3 segel merah masih utuh, berkilau samar di bawah cahaya lampu. Senyum pertama rakyat telah lahir, rapuh, kecil, namun nyata. Dan di dalam hati Purbaya, muncul kesadaran yang tak pernah ia miliki sebelumnya. Jika satu kalimat mampu menggerakkan begitu banyak kehidupan, maka 3 kalimat berikutnya mungkin akan menuntut harga yang jauh lebih mahal. Kotak besi itu kembali terbuka pada malam yang sunyi, ketika gedung kementerian hanya ditemani dengung pendingin udara dan cahaya lampu yang tak sepenuhnya terang. Purbaya duduk lama tanpa bergerak, menatap 3 segel merah yang tersisa. Keberhasilan kecil dari kebijakan sebelumnya belum memberinya rasa aman, justru sebaliknya, ia merasa sedang berdiri di tepi sesuatu yang lebih dalam dan lebih berbahaya. Tangannya akhirnya memilih surat kedua. Segel merah itu tampak lebih tebal, seakan menahan sesuatu yang enggan dilepaskan. Saat lilin dipatahkan, ada bunyi kering yang memantul di ruangan, membuatnya teringat pada pintu lama yang dibuka paksa. Ia menarik napas, lalu membuka lipatan kertas dengan kehati-hatian yang nyaris religius. Tulisan itu lebih pendek dari yang ia duga. Tidak ada pengantar, tidak ada peringatan. Hanya satu kalimat yang langsung menekan dadanya. Uang negara bukan untuk ditumpuk, tapi dialirkan seperti sungai. Purbaya menutup mata sejenak. Kalimat itu sederhana, hampir klise. Namun justru disitulah letak bahayanya, ia menantang cara berpikir yang selama ini ia anggap paling aman. Selama bertahun-tahun, kehati-hatian fiskal adalah kebanggaan. Menahan, menyimpan, mengamankan. Anggaran yang tak terserap sering dipuji sebagai bukti disiplin. Kini, kalimat itu memaksa pertanyaan yang tak pernah benar-benar ia izinkan muncul.
apakah kehati-hatian yang berlebihan justru telah mengeringkan aliran kehidupan di bawah? Bayangan laporan-laporan lama bermunculan. Program yang tertunda, dana yang kembali ke kas tanpa pernah menyentuh tanah, bantuan yang terlambat karena takut salah prosedur. Semua itu sah secara aturan, bersih secara audit. Tetapi di wajah rakyat, keterlambatan selalu terasa sama, sebagai penolakan. Keesokan harinya, Purbaya memanggil timnya. Bukan untuk membahas pemangkasan, melainkan penyaluran. Kata itu membuat ruangan mendadak kaku. Menyalurkan berarti bergerak cepat. Bergerak cepat berarti risiko. Dan risiko adalah sesuatu yang selama ini mereka latih untuk dihindari. Ia berbicara tentang aliran, tentang uang yang harus sampai sebelum harapan berubah menjadi keputusasaan. Tentang negara yang terlalu lama berdiri di bendungan, lupa bahwa tugasnya bukan menahan air, melainkan mengarahkannya. Beberapa wajah tampak resah, yang lain menunduk, sadar bahwa apa yang diminta bukan sekadar perubahan teknis, melainkan perubahan keberanian. Malam itu, Purbaya kembali sendiri di ruang kerjanya. Surat kedua tergeletak terbuka di meja, berdampingan dengan yang pertama. 2 kalimat, 2 arah, 1 beban yang kian berat. Ia menatap kota yang berkilau di kejauhan dan menyadari satu hal, jika aliran ini benar-benar dibuka, bukan hanya uang yang akan bergerak, peta kekuasaan pun akan ikut bergeser. Keputusan itu diumumkan tanpa gegap gempita, nyaris tenggelam di antara berita-berita besar yang saling berebut perhatian. Namun bagi mereka yang memahami isinya, kebijakan itu terasa seperti retakan pertama pada bendungan lama. Dana tidak lagi berputar-putar di tingkat atas, menunggu waktu yang sempurna. Ia dilepas, diarahkan langsung ke akar, ke tempat kehidupan sehari-hari berlangsung. Di ruang rapat, peta-peta desa terbentang menggantikan grafik makro. Nama-nama kecil yang jarang disebut kini memenuhi layar, kampung nelayan, sentra tani, komunitas pengrajin. Purbaya berdiri di depan peta itu, menyadari bahwa setiap titik bukan sekadar lokasi, melainkan wajah, tangan kasar, dan harapan yang terlalu lama tertunda. Penolakan muncul lagi, lebih keras kali ini. Ada yang menyebut risiko kebocoran, ada yang mengingatkan tentang kesiapan aparatur, ada pula yang mengangkat kata rawan, seperti ancaman tak tertulis. Purbaya mendengarkan, lalu menjawab dengan tenang bahwa risiko terbesar justru adalah tidak melakukan apa-apa. Sungai yang tadi alirkan, katanya, akan membusuk di tempat. Di desa pertama, perubahan datang dengan rasa tak percaya. Kepala komunitas menatap layar ponsel berkali-kali, memastikan angka itu nyata. Dana yang biasanya tersendat kini benar-benar sampai, tanpa harus melewati tangan-tangan yang tak dikenal. Tidak besar, tidak pula mewah, tetapi cukup untuk memulai sesuatu yang sudah lama direncanakan. Para petani membeli benih tepat waktu, bukan setelah musim lewat. Nelayan memperbaiki perahu tanpa berutang. Di balai kecil, warga duduk bersama membicarakan penggunaan dana, bukan lagi sekadar mengeluh. Tidak semua berjalan mulus, tetapi untuk pertama kalinya, keputusan ada di dekat mereka, bukan di ruang jauh yang tak pernah mereka lihat. Cerita-cerita itu sampai ke ibu kota sebagai laporan sederhana, penuh catatan tangan dan foto seadanya. Tidak ada istilah teknis yang rumit, hanya kalimat pendek tentang pekerjaan yang akhirnya bisa dilakukan. Purbaya membaca semuanya pelan-pelan, merasakan beban di dadanya berubah bentuk, dari kecemasan menjadi tanggung jawab yang hidup. Namun di balik aliran itu, arus balik mulai terasa. Mereka yang kehilangan kendali atas jalur lama mulai menyusun pertanyaan, mencari celah, menunggu kesalahan pertama. Purbaya tahu, sungai yang baru dibuka selalu membawa lumpur. Ia hanya berharap, lumpur itu tidak menenggelamkan tujuan awalnya. Malam itu, ia kembali menatap 2 surat terbuka di mejanya. Dari penyederhanaan ke penyaluran, dari napas ke aliran. Di kejauhan, desa-desa yang selama ini sunyi mulai bergerak pelan, seperti cahaya kecil di peta yang akhirnya menyala. Dan Purbaya mengerti, jalan ke depan tak lagi bisa ditempuh dengan langkah aman, ia harus terus mengalir, atau kembali membeku. Pagi-pagi sekali, suara mesin mulai terdengar di desa yang dulu hanya mengenal sunyi. Bukan suara besar yang memekakkan, melainkan dengung. Kerja, gerobak didorong, kayu dipotong, perahu diseret ke air. Aktivitas kecil itu terasa seperti denyut nadi yang baru, mengalir pelan namun pasti, menandai bahwa sesuatu telah berubah dan tak mudah diputar kembali. Di sawah, para petani menatap hamparan hijau dengan perasaan yang asing, tenang. Benih datang tepat waktu, pupuk tak lagi dibeli dengan janji,
dan musim tak lagi dikejar dengan cemas. Mereka bekerja bukan dengan harapan kosong, melainkan dengan rencana. Di sela istirahat, obrolan tak lagi tentang utang, tetapi tentang panen dan perbaikan irigasi kecil yang akhirnya bisa dikerjakan bersama. Di pesisir, perahu-perahu yang lama terdiam kembali menyentuh air. Jaring yang robek diperbaiki, mesin tua diganti suku cadang seadanya namun cukup. Para nelayan berangkat sebelum matahari terbit dengan wajah yang tak lagi menunduk. Laut tetap keras, tetap tak bisa ditebak, tetapi kini mereka merasa tidak sendirian menghadapinya. Balai desa yang dulu sepi kini dipenuhi suara. Bukan suara perintah, melainkan perdebatan. Warga duduk melingkar, membahas penggunaan dana dengan nada yang kadang meninggi, kadang tertawa. Tak semua sepakat, tak semua rapi, namun keputusan lahir di sana, di ruang yang selama ini hanya jadi tempat menunggu. Anak-anak berlarian di halaman dengan sepatu baru yang belum seragam warnanya. Sekolah memperbaiki atap bocor, bukan dengan proposal panjang, melainkan kerja gotong royong yang dibantu dana tepat guna. Guru-guru tersenyum kecil, menyadari bahwa belajar tak selalu butuh gedung megah, hanya rasa aman bahwa esok masih ada. Cerita-cerita ini menyebar dari mulut ke mulut, bukan sebagai pujian, melainkan sebagai kabar baik yang jarang datang. Tidak semua desa berubah seketika. Ada yang tersandung, ada yang salah langkah. Tetapi bahkan kegagalan kini dibicarakan terbuka, bukan disembunyikan karena takut kehilangan bantuan. Di ibu kota, laporan-laporan itu menumpuk di meja Purbaya. Tidak ada grafik lonjakan tajam, tidak ada klaim keajaiban. Namun di setiap catatan, ada nada yang sama, bergerak. Ia membaca dengan saksama, menyadari bahwa kebangkitan jarang datang sebagai lompatan besar, ia datang sebagai langkah-langkah kecil yang konsisten. Malam itu, Purbaya berdiri lama di depan peta digital yang kini dipenuhi titik-titik aktif. Desa-desa yang dulu hanya nama kini bernapas. Ia tahu, semakin banyak yang bangkit, semakin besar pula bayangan yang akan menutupi langkahnya. Tetapi di balik kelelahan itu, ada keyakinan yang mengeras, sungai yang telah mengalir tak boleh dibendung kembali, meski badai mulai tampak di hulu. Keberhasilan yang sunyi mulai menarik perhatian yang tak diundang. Di ruang-ruang tertutup ibu kota, nama Purbaya disebut dengan nada berbeda, bukan lagi dingin, melainkan waspada. Mereka yang dulu tak peduli kini mulai menghitung ulang posisi, merasa ada sesuatu yang bergeser di bawah kaki mereka, sesuatu yang tak tercantum dalam agenda resmi. Pertanyaan demi pertanyaan bermunculan, dibungkus bahasa sopan dan senyum tipis. Mengapa dana harus secepat itu dialirkan? Mengapa prosedur lama dianggap penghambat? Kekhawatiran disusun rapi, disajikan sebagai kepedulian. Namun di baliknya, Purbaya merasakan getaran lain, ketakutan akan hilangnya kendali. Audit mendadak diminta, evaluasi khusus dibentuk. Kata, kehati-hatian, kembali digaungkan, kali ini seperti rem darurat yang ditarik mendadak. Purbaya menghadapi semuanya dengan tenang, namun setiap rapat terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ia tahu, ini bukan sekadar soal kebijakan, melainkan ujian tentang seberapa jauh perubahan boleh berjalan. Di tengah tekanan itu, laporan dari lapangan tak lagi sebersih sebelumnya. Ada desa yang salah mengelola, ada konflik kecil yang membesar karena perbedaan pendapat. Media menangkapnya sebagai celah, membingkainya sebagai bukti bahwa aliran cepat membawa kekacauan. Judul-judul mulai berubah nada, malam-malam Purbaya kembali diisi kegelisahan. Ia duduk sendirian, menatap dua surat terbuka yang kini terasa lebih berat dari saat pertama kali dibaca. Ia bertanya pada dirinya sendiri apakah ia telah bergerak terlalu jauh, terlalu cepat. Angka-angka mulai menunjukkan fluktuasi kecil, cukup untuk memberi amunisi pada para peragu. Di saat itulah ia membuka kotak besi untuk ketiga kalinya. Dua segel merah yang tersisa berkilau samar, seperti mata yang mengawasi dari kegelapan. Purbaya menyadari bahwa ia tak bisa terus berjalan hanya dengan dua kalimat. Jika badai ini harus dihadapi, ia perlu tahu apa yang menunggunya di depan, bahkan jika kebenaran itu akan menyakitkan. Tangannya berhenti di atas segel ketiga. Ia belum memecahkannya. Ia menarik napas panjang, merasakan berat keputusan yang tak lagi bisa dibagi dengan siapapun. Di luar, kota tetap bergerak, tak peduli pada keraguan seorang menteri. Bayangan Lord Rangga melintas di benaknya, bukan sebagai peramal, melainkan sebagai seseorang yang tahu bahwa perubahan sejati selalu mengundang perlawanan. Purbaya menutup mata sejenak, membiarkan kebisingan mereda, mencari keberanian yang tak pernah ia pelajari di ruang kelas.
Segel itu akhirnya disentuh, belum dibuka, hanya diakui keberadaannya. Purbaya tahu, keraguan adalah tanda bahwa ia telah melangkah keluar dari zona aman. Dan di persimpangan itulah, antara mundur dan maju, ia menyadari satu hal yang tak bisa dihindari lagi, perjalanan ini belum separuh jalan, dan harga yang harus dibayar baru saja mulai terasa. Pagi itu terasa lebih berat dari biasanya. Purbaya duduk di ruang kerjanya sebelum matahari benar-benar naik, seolah ingin mendahului waktu yang terus mengejarnya. Segel merah ketiga masih utuh di hadapannya, kecil namun menekan, seperti pertanyaan yang menolak dilupakan. Ia tahu, setelah ini, tak ada lagi ruang untuk berpura-pura bahwa badai akan berlalu dengan sendirinya. Ia memecahkan segel itu perlahan. Bunyi retaknya lirih, hampir sopan, namun maknanya menghantam. Kertas dibuka, dan sekali lagi Lord Rangga memilih kesederhanaan yang kejam. Saat pajak dipungut dengan adil, negara akan dicintai. Purbaya menghela napas panjang, kata, adil, bergaung lebih keras daripada angka berapapun. Selama ini, pajak adalah tulang punggung yang rapuh. Dipuja sebagai kewajiban, dibenci sebagai beban. Sistemnya rapi di atas kertas, namun pincang dalam praktik. Yang kecil sering merasa tercekik, sementara yang besar tahu celah untuk bersembunyi. Purbaya tahu ini bukan rahasia, ini luka lama yang dibiarkan bernanah karena terlalu sensitif untuk disentuh. Bayangan rapat-rapat lama kembali menghantui. Diskusi yang berputar di tempat, kompromi yang mengendap menjadi kebiasaan. Ia teringat wajah-wajah pelaku usaha kecil yang patuh namun takut, dan wajah-wajah konglomerat yang tenang karena tahu aturan bisa dinegosiasikan. Adil, pikirnya, berarti menggeser beban ke tempat yang seharusnya, dan itu tak akan terjadi tanpa perlawanan. Keputusan itu mulai disusun diam-diam. Bukan menaikkan tarif secara serampangan, melainkan menutup kebocoran, memperjelas kewajiban, dan melindungi yang rentan. Data disilangkan, celah disisir, dan bahasa hukum dipangkas agar bisa dipahami. Timnya terbelah antara yang percaya dan yang khawatir, keduanya sama-sama tahu risikonya nyata. Ketika kebijakan itu diumumkan, reaksi datang berlapis. Pelaku usaha kecil menyambut dengan ragu, seperti seseorang yang terlalu sering dikecewakan untuk langsung percaya. Di sisi lain, penolakan keras muncul dari mereka yang selama ini nyaman. Ancaman gugatan, tekanan politik, dan opini publik yang dibentuk rapi mulai beredar. Purbaya berdiri di hadapan mikrofon dengan suara tenang, menjelaskan bahwa keadilan bukan tentang memeras, melainkan tentang keseimbangan. Tentang negara yang meminta sesuai kemampuan, dan memberi sesuai kebutuhan. Kata-katanya tak disambut tepuk tangan, namun juga tak ditenggelamkan cemooh. Ada keheningan yang menguji, tanda bahwa pesan itu mulai meresap, meski belum diterima sepenuhnya. Malamnya, ia kembali sendiri. 3 surat kini terbuka di mejanya, membentuk garis yang tak bisa dipatahkan, bernapas, mengalir, adil. Purbaya menyadari, cinta rakyat bukanlah hadiah yang bisa diminta, ia lahir dari rasa diperlakukan setara. Di luar jendela, kota berkilau dingin. Di dalam dadanya, keberanian mengeras, siap menghadapi harga yang akan ditagih oleh keadilan. Perubahan kali ini terasa berbeda sejak awal. Tidak ada kegembiraan sunyi seperti sebelumnya, tidak pula rasa penasaran yang hangat. Yang hadir justru ketegangan yang pekat, seperti udara sebelum badai. Sistem mulai bergerak, menelusuri jalur-jalur lama yang selama ini gelap dan nyaman bagi sebagian orang. Angka-angka yang dulu jinak kini berbicara lantang. Data yang disilangkan membuka pola yang selama ini pura-pura tak terlihat. Pembayaran yang janggal, kewajiban yang ditunda tanpa alasan jelas, dan kekayaan yang tumbuh tanpa jejak kontribusi. Purbaya menatap laporan itu lama, menyadari bahwa keadilan sering kali tersembunyi di balik keberanian membaca apa adanya. Di sisi lain, pelaku usaha kecil mulai merasakan sesuatu yang baru, kelegaan. Bukan karena pajak dihapus, melainkan karena ia terasa masuk akal. Prosesnya lebih jelas, bebannya lebih seimbang. Untuk pertama kalinya, mereka tidak merasa sendirian memikul kewajiban yang seharusnya dibagi. Kepatuhan tak lagi lahir dari takut, melainkan dari pengertian. Namun setiap keseimbangan baru menyingkap kegaduhan lama. Surat keberatan berdatangan, lobi bergerak lebih aktif, dan opini mulai dibentuk dengan rapi. Purbaya dituduh mengganggu stabilitas, memusuhi pertumbuhan, bahkan menghancurkan kepercayaan. Ia mendengar semuanya, seperti mendengar gema dari lorong panjang yang pernah ia lewati.
Di hadapan timnya, Purbaya tak meninggikan suara. Ia hanya mengingatkan bahwa stabilitas yang dibangun di atas ketimpangan adalah ilusi. Bahwa pertumbuhan yang tak adil hanya menunda ledakan. Angka-angka, katanya, bukan musuh, mereka hanya cermin. Dan cermin jarang disukai ketika ia jujur. Perlahan, sesuatu yang rapuh mulai tumbuh, kepercayaan. Bukan kepercayaan yang gegap gempita, melainkan yang hadir dalam bentuk kepatuhan sukarela dan laporan yang lebih jujur. Negara tak lagi dipandang sebagai pemungut yang membabi buta, melainkan sebagai penimbang yang mencoba adil, meski belum sempurna. Media kembali mengubah nada. Kritik tetap ada, namun kini disertai pengakuan. Para analis mulai membedakan antara resistensi kepentingan dan kekhawatiran publik. Purbaya membaca semuanya dengan jarak yang sama, menyadari bahwa kebenaran jarang berdiri tanpa lawan. Malam itu, ia memandang 3 surat yang telah membimbingnya sejauh ini. Keadilan angka bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang keberanian menata ulang beban. Di kejauhan, kota masih berdenyut dengan ketidakpastian. Namun Purbaya tahu, ketika angka mulai terasa adil, negara selangkah lebih dekat untuk dicintai, dan itu adalah langkah yang tak bisa ditarik kembali. Suasana di ruang kerja Purbaya malam itu terasa berbeda, lebih hening dari biasanya, seolah dinding-dinding ikut menahan napas. 3 surat terbuka tergeletak rapi di mejanya, membentuk jejak keputusan yang telah ia ambil, jejak yang tak lagi bisa dihapus. Tinggal 1 segel merah, 1 pesan terakhir yang sejak awal ia tunda dengan naluri yang tak bisa ia jelaskan. Di luar, hujan kembali turun, sama seperti malam ketika Lord Rangga menghembuskan napas terakhirnya. Bunyi air di kaca jendela membawa ingatan itu mendekat, membuat Purbaya merasa seolah waktu melingkar, bukan berjalan lurus. Ia menyadari bahwa ketakutannya bukan pada isi surat, melainkan pada dirinya sendiri, pada apa yang mungkin harus ia korbankan setelah membacanya. Tekanan semakin nyata, dukungan politik menipis, rapat-rapat menjadi kaku, dan bisik-bisik tentang penggantinya mulai terdengar tanpa usaha menutupinya. Purbaya tahu, langkah-langkahnya telah membuat terlalu banyak pihak tak nyaman. Ia bisa berhenti sekarang, menjaga sisa kekuasaan, dan menyebut semuanya sebagai upaya maksimal. Atau ia bisa melangkah sekali lagi, ke wilayah yang tak bisa dinegosiasikan. Tangannya menyentuh segel terakhir itu, dan untuk sesaat ia menariknya kembali. Ia teringat wajah-wajah di desa, senyum kecil di pasar, kelegaan para pelaku usaha kecil, dan kepatuhan yang mulai tumbuh karena rasa adil. Semua itu terasa rapuh, seakan bisa runtuh jika ia salah melangkah pada tahap akhir ini. Ia akhirnya memecahkan segel merah itu. Bunyi retaknya terdengar paling keras dibanding sebelumnya, atau mungkin hanya terasa begitu karena ruangan sepenuhnya sunyi. Kertas terbuka, dan kalimat terakhir Lord Rangga menyambutnya tanpa basa-basi. Jika pemimpin berani mendengar, ia akan ditinggalkan oleh kekuasaan, tapi dicintai oleh rakyat. Purbaya terdiam lama. Kalimat itu bukan ramalan tentang kebijakan, melainkan tentang pilihan personal. Mendengar berarti membuka diri pada kritik, keluhan, dan suara yang tak nyaman. Mendengar berarti transparan, dan transparansi berarti kehilangan perlindungan yang selama ini diberikan oleh jarak kekuasaan. Ia menyadari, selama ini ia membuat keputusan untuk rakyat, namun belum sepenuhnya bersama rakyat. Ramalan terakhir ini menuntut lebih dari kecerdasan teknokratik, ia menuntut kerendahan hati yang bisa dianggap kelemahan dalam politik. Dan ia tahu, jika ia benar-benar melangkah ke sana, jalan kembali akan tertutup rapat. Surat terakhir itu ia letakkan berdampingan dengan 3 sebelumnya. 4 kalimat kini lengkap, membentuk lingkaran yang utuh. Purbaya berdiri, menatap bayangannya di kaca jendela. Hujan di luar belum reda. Di dalam dirinya, sebuah keputusan mulai mengeras, keputusan yang mungkin akan mengakhiri kekuasaannya, namun justru memberi makna pada semua yang telah ia lakukan sejauh ini. Keputusan itu tidak diumumkan dengan pernyataan resmi. Ia lahir dari perubahan sikap yang perlahan namun terasa. Purbaya mulai membuka pintu-pintu yang selama ini tertutup rapat, mengundang suara yang biasanya hanya sampai sebagai ringkasan steril. Ruang rapat berubah menjadi ruang dengar, dan keheningan yang dulu dianggap efisien kini ia biarkan pecah oleh keluhan yang tak rapi. Ia turun dari podium dan mendekat ke lantai. Pertemuan dengan komunitas digelar tanpa naskah, tanpa moderator yang menyeleksi pertanyaan. Warga berbicara dengan nada yang campur aduk, marah, takut, berharap. Purbaya mendengarkan tanpa menyela, mencatat bukan hanya kata-kata, tetapi jeda, nada,
dan luka yang selama ini tak masuk laporan. Transparansi menjadi kata yang berbahaya. Data dibuka, alasan dijelaskan, kegagalan diakui. Setiap pengakuan terasa seperti membuka lapisan pelindung yang selama ini menjaga posisi. Di balik layar, peringatan datang bertubi-tubi, ini terlalu jauh, ini berisiko, ini akan dimanfaatkan. Purbaya mengangguk, paham, dan tetap melangkah. Reaksi tak menunggu lama, sekutu lama menjauh dengan sopan, dukungan berubah menjadi jarak aman. Agenda-agenda penting tiba-tiba dibatalkan, undangan menghilang. Kekuasaan, yang dulu terasa kokoh, mulai menunjukkan sifat aslinya, ia setia selama tak ditantang. Purbaya merasakannya, dingin dan jelas. Namun di luar gedung-gedung itu, sesuatu yang lain tumbuh. Warga yang dulu apatis mulai mengikuti. Bukan karena janji, melainkan karena merasa diajak bicara. Kritik datang lebih keras, tetapi juga lebih jujur. Untuk pertama kalinya, kemarahan tidak selalu berarti penolakan, ia seringkali berarti harapan yang belum mati. Purbaya berdiri di hadapan publik dengan wajah lelah, menjawab pertanyaan yang tak semuanya ramah. Ia tidak menawarkan kepastian mutlak, hanya komitmen untuk mendengar dan memperbaiki. Kata-katanya sederhana, bahkan kadang canggung. Namun justru disitulah orang-orang melihat sesuatu yang jarang, seorang pemimpin yang tak bersembunyi di balik jarak. Tekanan politik mencapai puncaknya, isu penggantian kian terang, dibicarakan tanpa upaya menutupinya. Purbaya mengetahui itu dari berita, bukan dari ruang rapat. Anehnya, ia tidak terkejut. Ramalan keempat telah menyebutkan harga yang harus dibayar, dan kini tagihannya tiba. Malam itu, ia kembali sendiri di ruang kerjanya yang hampir kosong. 4 surat tersusun rapi, tugasnya selesai. Purbaya menyadari bahwa mendengar memang membuatnya ditinggalkan oleh kekuasaan. Namun ketika ia menatap pesan-pesan yang masuk dari warga, kritik, dukungan, dan rasa terima kasih yang jujur, ia tahu, ramalan itu tidak keliru. Ia mungkin akan kehilangan jabatan, tetapi ia telah menemukan sesuatu yang lebih langka, kepercayaan yang lahir tanpa paksaan. Pagi pengumuman itu datang tanpa seremoni, tanpa karpet merah, tanpa kata pengantar yang manis. Nama Purbaya beredar di ruang-ruang berita dengan nada pasti, masa jabatannya akan segera berakhir. Ia membaca kabar itu di layar kecil, sendirian, dengan secangkir kopi yang telah dingin. Tidak ada kejutan, hanya kepastian yang akhirnya menyusul keberanian. Di ruang kerja yang mulai dikosongkan, ia memandangi kembali perjalanan yang terasa singkat namun padat. 4 surat Lord Rangga masih ada, tersimpan rapi di map coklat. Ia tidak menyesali satu pun keputusan, meski tahu beberapa di antaranya bisa saja diselamatkan jika ia memilih diam, menunda, atau berpura-pura tidak mendengar. Tawaran kompromi datang di detik-detik terakhir. Halus, rasional, dan sangat masuk akal. Ia bisa tetap bertahan jika bersedia menarik kembali beberapa kebijakan, menutup sebagian data, dan kembali ke bahasa aman yang tak melukai siapapun. Purbaya mendengarkan dengan sopan, lalu meminta waktu untuk berpikir, bukan karena ragu, melainkan karena ingin memastikan pilihannya jujur. Ia teringat wajah-wajah yang pernah ia temui tanpa protokol. Pedagang kecil yang kini tak lagi bersembunyi, kepala desa yang berani berbeda pendapat, warga yang marah namun tetap datang untuk didengar. Semua itu tidak tercatat sebagai capaian resmi, tetapi justru di sanalah makna jabatannya hidup. Jawabannya singkat dan tenang. Ia menolak kompromi yang meminta keheningan sebagai harga kekuasaan. Jika harus pergi, ia ingin pergi tanpa meninggalkan kebohongan yang dibungkus stabilitas. Keputusan itu membuat ruangan hening, seperti keputusan-keputusan sebelumnya, sunyi, namun tak bisa dibatalkan. Hari terakhirnya di kantor dihabiskan dengan menyelesaikan hal-hal kecil. Menandatangani berkas yang tertunda, menitipkan pesan pada tim yang masih bertahan, dan memastikan program-program yang telah berjalan tidak diputus mendadak. Ia tidak berpidato, ia hanya berjabat tangan dan mengucapkan terima kasih. Di luar gedung, tak ada kerumunan besar. Namun di dunia yang lebih luas, reaksi mengalir pelan. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang mengangguk mengerti. Media menyebutnya kalah politik. Purbaya membaca istilah itu tanpa perasaan. Baginya, ini bukan kekalahan, ini adalah konsekuensi. Malam itu, ia meninggalkan gedung kementerian dengan langkah ringan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Tanpa pengawal, tanpa iring-iringan. Kota menyambutnya seperti biasa, acuh namun hidup.
Ia menyatu kembali dengan keramaian, menjadi satu di antara banyak, tanpa jarak. Di rumah, ia meletakkan 4 surat itu di laci paling bawah. Perannya telah selesai, ramalan telah dijalankan. Purbaya tahu, ia tak lagi memiliki kekuasaan untuk mengubah kebijakan. Namun ia telah membuat pilihan terakhir yang tak bisa diambil siapapun darinya, memilih mendengar, meski harus melepaskan segalanya. Hari-hari setelah kepergian Purbaya tidak diwarnai kekacauan seperti yang banyak diprediksi. Negara tetap berjalan, rapat tetap digelar, kebijakan baru diumumkan dengan bahasa yang lebih hati-hati. Namun di balik ritme resmi itu, ada jejak-jejak yang tak bisa dihapus begitu saja, perubahan kecil yang telah terlanjur hidup. Di desa-desa, aliran yang pernah dibuka tidak sepenuhnya tertutup. Tidak semuanya lancar, tidak semuanya ideal, tetapi warga kini tahu bagaimana rasanya dilibatkan. Mereka tidak lagi menunggu dengan pasrah, mereka bertanya, menuntut, dan sesekali menolak. Senyum yang muncul bukan senyum puas, melainkan senyum sadar bahwa suara mereka pernah didengar, dan bisa didengar lagi. Para pelaku usaha kecil tetap membuka toko dengan kepala tegak. Aturan yang telah disederhanakan tak sepenuhnya kembali rumit. Ada usaha untuk memutar jarum jam, tetapi jarum itu tersangkut pada ingatan kolektif. Orang-orang kini tahu bahwa sistem bisa berubah, dan pengetahuan itu tak mudah dilenyapkan. Di kota, perbincangan di warung kopi dan transportasi umum sering menyebut satu hal yang sama, setidaknya dulu kita pernah merasakan. Tidak semua sepakat, tidak semua memuji. Namun nostalgia itu bukan tentang figur, melainkan tentang pengalaman diperlakukan sebagai bagian dari negara, bukan sekadar objek kebijakan. Kepercayaan yang sempat tumbuh tidak meledak menjadi euforia, tetapi ia bertahan sebagai bara kecil. Dalam kepatuhan yang lebih jujur, dalam kritik yang lebih berani, dalam kesediaan warga untuk terlibat meski lelah. Negara tidak tiba-tiba sempurna, tetapi ia terasa sedikit lebih manusiawi. Nama Purbaya jarang disebut di panggung resmi. Ia menjadi catatan kaki dalam laporan-laporan, fase singkat dalam perjalanan panjang. Namun di ruang-ruang yang tak tercatat, di balai desa, di kios kecil, di meja makan keluarga, keputusannya hidup sebagai cerita tentang pilihan yang berani. Sementara itu, di tempat yang jauh dari sorotan, Purbaya menjalani hari-hari biasa. Ia berjalan di pasar tanpa dikenali, mendengar keluhan yang sama seperti warga lain. Kadang ia tersenyum kecil, bukan karena bangga, melainkan karena tahu perubahan sejati memang jarang dramatis. Ia tumbuh pelan, lalu menyebar. Indonesia tidak berubah menjadi negeri tanpa masalah. Harga masih naik, perdebatan tetap panas, dan ketidakadilan belum sepenuhnya sirna. Namun di sela semua itu, ada senyum-senyum kecil yang bertahan, senyum orang-orang yang pernah bernapas lebih lega, yang pernah merasa